Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang, masuk dalam hadirat Tuhan. Buka hati, roh dan jiwa kita, supaya Tuhan selidiki, bersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan, dan supaya Tuhan sucikan dan tuntun kita hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Tubuh jiwa roh kami Tuhan, sepenuh hati kami ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Kau layak disembah. Demikian Tuhan, kami selalu rindu untuk menyembah-Mu. Tetapi kadangkala hati kami menuduh kami. Tuhan, jamah hati kami, supaya Engkau luruskan bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Jamah oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami disucikan, dimurnikan hati kami dalam menyembah Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan pagi hari ini kita lanjutkan Lukas pasal 6 ayat 20 sampai yang ke-26. Judul perikop ucapan bahagia dan peringatan. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hei kamu yang kaya, karena dalam kekayaan kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ucapan bahagia dalam Matius pasal 5 ayat 3-12 ya, mirip-mirip dengan ucapan bahagia dan peringatan yang kita baca tadi. Boleh saya katakan paralel tapi tidak semuanya. Ya, karena apa? Saya catat, saya lihat ada beberapa hal. Matius berbicara tentang orang yang miskin dalam roh, ya, Matius 5 ayat 3. Tetapi Lukas 6 ayat 20 berbicara tentang miskin dan kaya dalam hal uang. Ya, jasmania, tetapi nanti maknanya juga rohani. Matius 5 ayat 6 berbicara tentang orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi ini bicara hal rohani. Tapi Lukas 6 ayat 21 yang jelas kontras dengan Lukas 6 ayat 25, ini berbicara tentang lapar dan kenyang secara jasmani. Mari kita memahami ucapan bahagia dan peringatan ini. Peringatannya dipakai kata celakalah. Jadi bahagia dan celaka. Kata bahagia di sini bukanlah bahagia menurut ukuran dunia. Juga bukan bahagia dalam perasaan bahagia saat kita merasa bahagia di hati kita, bukan. Bahagia di sini adalah bahagia dalam pandangan Tuhan. Sedangkan kata celakalah merupakan kecaman atau ancaman hukuman dari Tuhan. Mari kita lihat satu demi satu. Miskin dibandingkan dengan kaya. Orang miskin disebut berbahagia karena di sini yang pertama, karena Injil diberitakan banyak kepada orang miskin. Bapak Ibu bisa lihat Lukas 4 ayat 18, Matius 11 ayat 5, Yesaya 61 ayat 1. Memang jelas bahwa Injil juga diberitakan kepada orang kaya, tetapi orang kaya seringkali begitu terobsesi dengan uang dan kekayaannya sehingga
tidak terlalu memperdulikan kerohanian, dan karenanya tidak banyak yang mau mendengar Injil. Ini alasannya kenapa Injil diberitakan pada orang miskin. Orang miskin itu berbahagia. Kedua, karena orang miskin lebih mudah untuk diselamatkan. Biasanya mereka mencari keselamatan karena keadaan mereka yang susah di dunia ini. Orang miskin lebih mudah bersandar kepada Allah karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disandarin. Sebaliknya, kekayaan menyebabkan banyak orang kaya menganggap dirinya tidak butuh apapun. Dan ini menyebabkan ia bersandar kepada kekayaannya, bukan kepada Tuhan. Tapi perlu dipahami, bukan keadaan miskin itu sendiri yang dianggap berkat atau kebahagiaan. Tetapi apa yang diakibatkan oleh kemiskinan itu, orang menjadi lebih mudah bersandar kepada Tuhan, lebih mudah menerima keselamatan dan menerima Injil. Tetapi perlu juga disadari, bukan semua orang miskin dianggap berbahagia. Kalau mereka menggenapi kemiskinan itu dengan cara yang salah, tentu saja mereka tidak termasuk orang-orang yang berbahagia. Ucapan ini juga menjelaskan bukan Tuhan membenci orang kaya. Kisah Lazarus yang miskin diterima di dada Abraham yang kaya. Firman Tuhan mencatat tentang itu. Nah, sekarang kita masuk kepada kaya. Orang kaya di sini adalah orang kaya yang sesuai dengan ayat 24b. Dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Jadi, ia percaya pada kekayaannya dan ia mencari kepuasan penghiburan melalui kekayaannya itu. Ini yang kemudian menyebabkan ia tidak mencari penghiburan dari Tuhan atau firman Tuhan. Ia cinta uang dan dikuasai oleh keduniawiannya sehingga melupakan hidup yang akan datang, melupakan neraka atau surga. Karena begitu enaknya hidup di dunia. Orang kaya seperti ini disebut celaka karena mereka telah memperoleh penghiburannya dalam tanda kutip. Kata kamu telah memperoleh dalam bahasa Yunani adalah APCT, yang berarti kamu telah menerima bayaran penuh. Sudah lengkap apa yang kamu cari di dunia, tidak lagi dapat yang di surga. Kemudian bicara tentang lapar dan kenyang, ayat 21 dan 25. Kenyang berarti puas dengan kekayaan, tidak membutuhkan apapun selain hal-hal duniawi. Kekayaannya telah mengenyangkan dia. Ayat 25a mengatakan bahwa mereka yang sekarang ini kenyang akan lapar. Sebaliknya, orang lapar di sini tentu lawannya dari orang kenyang di atas. Orang-orang ini tidak puas dengan kekayaan dan kenikmatan duniawi. Mereka mencari kepuasan sejati dalam diri Tuhan. Mereka ini akan dipuaskan. Lukas 1 ayat 53 mengatakan, "Iya, Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa." Hari ini saya cukupkan kita membahas miskin dan kaya di hadapan Tuhan, dan lapar dan kenyang di hadapan Tuhan. Besok saya akan melanjutkan menangis dan tertawa, ya, juga dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak, dan dipuji oleh dunia. Inilah berita firman hari ini. Tidak ada seorang pun yang mau miskin dan lapar di dunia ini. Tetapi bila kita menjumpai diri kita dalam keadaan demikian, pakailah kebenaran firman hari ini untuk saudara berjuang dengan keras, dengan rajin di dalam Tuhan, untuk melepaskan diri dari keadaan yang demikian. Dan di dalam Tuhan, bahkan kita akan menemukan kemenangan dari miskin dan lapar secara jasmania kepada hal-hal rohania kekekalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman hari ini. Memang di tengah keadaan dunia yang telah berdosa dapat mengakibatkan umat manusia hidup dalam kesengsaraan penderitaan seperti kemiskinan dan kelaparan. Bahkan itu bisa juga terjadi pada diri anak-anak Tuhan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami, menguatkan kepada kami. Di dalam Yesus ada jawaban. Kami akan bekerja keras, bekerja giat dalam berkat rahmat daripada-Mu Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu terbebas dari kemiskinan dan kelaparan. Semua hidup dalam kecukupan sesuai janji kebenaran firman-Mu. Burung di udara dipelihara, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Engkau mencukupkan kebutuhan umat-Mu, bahkan Engkau memberi kelimpahan untuk kami dapat menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Kami percaya itu Tuhan. Di dalam Engkau, ketika kami bekerja, tidak saja kami terbebas dari segala kemiskinan dan kelaparan secara jasmani, bahkan kami menemukan berkat-berkat rohani yang bernilai kekal di dalam Tuhan. Nyatakan itu, pimpin kami, berkati tangan kami, berkati apa yang kami kerjakan, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dengan kelimpahan yang Kau berikan, yang Kau rahmatkan kepada kami. Hari ini berdoa untuk kesehatan kami semua. Berdoa supaya umat Tuhan diberi kesehatan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kanker disembuhkan, COVID disembuhkan, dan sakit-sakit yang lain juga disembuhkan. Sakit lambung disembuhkan, sakit stroke disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit-nyakit umat-Mu apapun Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami percaya Kau lawat. Yang berduka keluarga Pak Hendro, Tuhan juga hiburkan, beri kekuatan, penyertaan yang daripada Tuhan. Engkaulah kawan sejati penghiburan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan dalam berkat kesehatan, perlindungan, dan penyertaan yang daripada-Mu. Sehingga kami hidup dalam kesejahteraan untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.